Wah, Iya, itu jadi. tetap di channel Majelis Taklim Al Hidayah Banjarbaro. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wah. Semua dibayar tuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita sudah membahas sunnah-sunnah hayat. Yakni sunnah hayat tadi apabila ketinggalan dia tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Adapun sunnah ab'ad kemarin dituntut sujud sahwi apabila ketinggalan atau kelupaan. Di antara sunnah hayat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah. Nah, kemudian mengata amin ketika membaca Fatihah. Kemudian membaca surah sesudah selesai membaca Fatihah. Kemudian bernyaring membaca Fatihah di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Kemudian membaca tasbih waktu ruku' dan sujud. Kemudian mengata sami'allahu liman hamidah ketika bangkit daripada ruku'. Kemudian memberi salam yang kedua. Yang ke-10 memalingkan muka kanan ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Nah, itu adalah sunnah-sunnah hayat. Nah, kemudian setelah selesai sholat, ini gerakannya sudah seberataan kan, mulai salam ini. Nah, ini kemudian kita membahas apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat, membatalkan sembahyang. Ya, harus tahu ini supaya kalau terlanggar, kalau kita melakukan hal ini berarti sholat kita batal. Kalau sholat kita batal, disuruh kita ini mengulangi sembahyang kita. Amun kita tahu bahwa sembahyang kita ini batal, tapi kita teruskan sholat kita, hukumnya berdosa. Nah, itu. Yang pertama berkata-kata dengan sengaja. Nah, itu. Pemandir. Ini ada kisah bebinian gigiran. Ben gigiran ini kata kalau Allah takajud atau apa. Pas sembahyang lumpuh melanggar. Sekalinya tikus mariangin dulu lalu. Ya. Gigiran kalau orang gigiran tadi, hei tikus ya. Nah, padahal sudah sembahyang. Nah, ya lah. Ujar nang dihiga, ini kada tahu. Nang membatalkan ibu pandir tu batal. Jangan pandir. Aina batal. Aina batal jangan pandir uang sembahyang ya. Nah, jar nang dihiganya pulang. Untung aku kada bepandir ya. Nah, itu. Atau misalkan kada bepandir juga tapi niatnya niat bepandir kayak biasa. Contoh pas kita sembahyang di rumah, lawang ini terbuka, sekalinya masuk ayam. Nah kayak apa nih memburu ayam masuk langsung ayam. Nah lalu kisah benyaring Sami Allah takipai ayam mendengar tapi niat memburu ayam, tapi sami Allah liman hamidah juga Pak batal karena niat bacaan tadi bukan niat sholat. Ayo biar. Nah
Jadi kada boleh berniat bacaan tapi niatnya lain niat sembahyang itu tadi. Nah. Nomor 2, berhadas kecil atau besar. Napa nang maksud hadas nih ya? Keluar sesuatu di tubul maupun di dubur maupun di kubulnya, artinya mulai jalan muka atau mulai jalan belakang lah, apapun itu maka hukumnya batal sembahyang kita. Nah, gitu. Misalkan di bagian muka ini keluar, kebiasaan kita bekami ialah, nah keluar sesuatu cairan berarti batal sembahyang. Nah. Atau nang kada lazim daripada itu, napa yo batuk, ya bisa kalau batuk, atau intan misalkan ya Allah bisa ya intan keluar dimulai dari muka, tak jam hacung intan batal sembahyang. Keluar sesuatu lah, nah, di belakang juga di murid, nah keluar sesuatu, mengerajin kita apa ya, nang kada ada bandanya tapi ada baunya. Nah iya aja orang tuh makhluk halus, kada ada kasat mata tapi bisa dirasa, nah itu. Keluar itu tadi sedikitkah banyakkah batal hukumnya salat. Itulah di bagian depan kada batal keluar sesuatu ini kecuali orang yang darurat, seperti orang yang berpenyakit salisil baul atau terus-terusan bakami atau bakami kada tiis. Ini penyakit lalakian. Kenapa? Karena tak biasa bakami berdiri. Nah, jadi menalakian jangan berdiri bakami. Yalah badungkung kah ngarannya tuh yalah. Ya bang, caranya semalam sudah coba. Nah, batis nang subalah kanannya agak diangkat, batis nang kirinya diturunkan. Nah, maka ini caranya kami mengujur. Lanjut. Bilanya berdiri itu tuh haknya karena ditakutkan bisa karena penyakit salisil baul. Itu. Jadi bila pian ada bayi anak dilajari caranya, kitanya kajua jangan memang sudah tahu ya Allah, karena Rasulullah kada menganjurkan bakami berdiri. Jadi siapa nang kita umpati bakami berdiri, maka nang kita umpati Rasulullah. Nah itu kayak apa guru orang nang bakami tadi. Nah jadi orang nang kena penyakit salisil baul itu kamaluannya atau zakarnya tadi ditahan pakai sesuatu yang supaya air najis tadi kada kena pakaian. Contoh dijaret pakai plastik kepalanya. Nah, jaret pakai plastik. Nah, ini plastik misalkan lah. Contoh akan tahu. Nah, tutup supaya jangan kena tapih ke baju. Nah, jangan panjang benar. Kalau minum amo kalau bihinak ya. Nah,
andai keluar juga namanya penyakit, namanya darurat, tetap sah sholatnya. Dan hukumnya kada membawa najis karena penyakit tadilah. Kalau nya sholat tapi kada ditutupnya, keluar kena pakaian membawa najis hukumnya. Nah, hanya harus ditutup. Itulah contoh aja pang itu terserah. Ben kita kayak apa pulang akalinya. Pada kau mencontohkan mulun, nah banyak contohnya bisa-bisa pian hal itu. Misalkan itulah itu. Dan keluar sesuatu daripada belakang tadilah, baik itu nang kada kelihatan tadi lah berupa angin atau apa ya lah, atau nang kelihatan nah bendanya kotoran berarti ya lah. Nah itu batal, wudunya batal. Yang keluar itu hukumnya najis, yalah. Dan dihukumkan tidak najis benda nang di dalam parut inya kada hancur dan keluar dalam keadaan purna, itu dihukumkan kada najis walaupun keluar daripada apa namanya proses pencernaan. Contoh kakanakan tataguk duit misal ya Allah, keluar duit hukumnya najis lah. Itu duit najis saya karena kotorannya. Cuman kalau dibasuh duitnya jadi kada najis lagi, hilangkan kotorannya atau apa, berarti nya kada hancur. Contoh lagi ulang apa biasa orang nih, kopi luwak. Kopi luwak itu dari mana ya? Nah pertanyaannya bolehkah kada minum? Nah kan dari kotoran tuh. Nah musang ini mah makan biji kopi, yalah hancur bijinya kada hancur, kopinya hancur, dimakannya diprosesnya behira keluar dari kulit tuh ya. Nah itu bijinya tuh diproses kurang, ditumbuk kurang jadikan kopi, kita nama minum. Boleh halal kah kada kah? Nah menurut di kacamata fikih boleh. Nah itu cara paham. Ya tahu lah pian kopi luwak tuh. Lain nang kopi luwak anu nang bahasa setan tuh itu ngarannya kopi luwak. Ya ada kopi luwak lah. Tahu di sini kan ada, oh jauh di Jawa kalah. Melihat di YouTube Jawa lah. Nah itulah. Nomor 3, membiarkan terbuka aurat batal salat. Jadi misalkan aurat kita nih terbuka, misalkan di tiup angin terbuka, lakas-lakas kita tutupi walaupunnya terbuka, sah salat kita. Amunnya terbuka, bukaan misalkan dihatakan, nah berarti kada sah salat kita karena kita membiarkan aurat tadi terbuka. Nah itu nang hati-hati benar babinian lakian sama juga. Babinian ini nang diperhatikan mukana bepanggalan. Nah mukana bepanggalan kalau mencontohkan ada mukana lah. Nah ini boleh tahu kalau biar lah mukana bepanggalan itu kan sini kala. Nah ini kan di petangan yalah, ada nomor tangan lah, ada lah. Oh ada nomor tangan lah. Oh nya, nah contoh nang kada betangan ya lah, nang kada betangan. Nah ketika habis rukuknya sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan, dan mengangkat tangan ini kada sadar di sini kelihatan. Nah sami Allahu liman hamidah. Nah ini bukan bepanggalan lah, tak angkat sini kelihatan di sini. Nah ini penyakit bukan nang bepanggalan. Nah itu kada sah sembahyang. Kemudian mau kena
batalakung bujur-bujur batalakung bebinian kalihatan rambut kada sah sembahyang yalah. Jadi hendak sembahyang tuh bicara amin kah dahulu yalah, karena rambut ini daripada aurat, jadi bujur-bujur makanya disurahkan batalakung. Lalakian, nah lalakian ini penyakitnya adalah ketika basilawar baju kehandapan ya lah, kalihatan pada ketika hendak sujud di bagian pantat. Nah karena tak angkat bajunya kehandapan bagian burit nih kelihatan, itu bagian burit itu termasuk daripada aurat. Nah bila tahu itu melanggar batal sholat, terbuka aurat. Itulah. Kemudian nomor 4 membelakangi kiblat. Tapaling kiblat lah, artinya ini tapaling kiblat, sumbahyang berpaling daripada kiblat. Nah, apakah ini galau kan? Apa kisahnya malah orang ngasih tuh nya ka anu aku ke arah sini aja. Malah ini pada imam. Mah. Nah, betul boleh kiblat kita satu, seluruh dunia satu. Nyala yaitu ke Makkah. Walau di Makkah pun tetap menuju kiblat jelas. Nah, kiblat bulat. Nah, itu bang nanti ditunjuk. Nah. Kita menuju kiblat ini tidak bisa secara yakin. Kenapa? Kecuali orang di Makkah. Karena inya melihat langsung dengan mata kepala kiblat, ya. Kita menuju kiblat ini hanya bisa menuju dengan nuzon atau sangka-sangka nang kuat. Tujuannya kasih tuh ya Allah. Bujurkah kadakah kada tahu, kita kada melihat di sana tuh Makkah. Cuman ujarnya HP nih, HP ini ada kalau anunya kompasnya dah. Nah arahnya ke situ. Nah, sudut derajatnya situ. Nah, zon itu artinya 75% yakin bujur. Nah itu. Kalau waham, kalau syak ragu-ragu 50-50, 50-50. Nah, kalau waham 25%. Nah, waham, syak, zon, yakin. Nah, yakin 100%. Itu. Jadi orang yang bisa melihat kiblat secara yakin ini orang yang di Makkah atau khususiyat bagi aulia Allah yang dibukakan hijab yang melihat langsung Baitullah. Contoh kayak karamat Datuk Kalampayan yang bujurakan kiblat di Jakarta melihatakan di langan baju sidin kalihatan Baitullah bajungkungan. Itu karamat wali ngarannya. Ada kita lihatakan, nah ya Allah, nah, paling bulu ketiak mengalihatan. Nah itu boleh bagi para wali. Ini yakin di sini kiblatnya. Nah, di pahawai orang Banjar nih berharap di kisahnya ya Allah. Ini Imam Madahi kiblat salah. Ujar sidin hati abon kada percaya. Nah sekalinya bacunggungan Baitullah di situ. Nah jangan percaya. Paham karamat datu kayak kopian. Ya itu. Jadi untung kita habis untung tuh Bang. Kita memiliki Datuk Kalampayan yang berada di tanah kita sini ya Allah. Nah jadi sayugiannya bagi kita semua hendaklah mengikuti jejak langkah beliau, amal beliau, akhlak beliau diumpati ya Allah. Jangan memberi supan daripada Datuk Kalampayan.
Kita ini tuan rumah di sini ya lah. Ya lah. Jangan mahuluakan yang kada baik artinya Datuk kada kayak itu. Datuk Kalampayan ini adalah Syekh Khalifah mutlak daripada Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Banyak murid-murid yang lain daripada Syekh Muhammad Seman Al-Madani, tetapi yang ranking satunya Datuk kita Kalampayan. Nah, berarti betapa luasnya keilmuan dan kemakrifatan daripada Datuk tadi. Nah, sehingga bisa menjadi khalifah mutlak Datuk Kalampayan. Itulah. Sehabis Datuk Kalampayan, nah kemudian yang memegang daripada itu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, guru Sekumpul. Nah, yakni yang diamaliyahkan thariqahnya Samaniyah. Thariqah Samaniyah ini yang diijazahkan secara am, secara umum waktu pembelajaran di Sekumpul, yakni membaca zikir pagi dan sore. Zikirnya la ilaha illallah 166. Kemudian Allah 66. Kemudian hu 77. Sesudah sembahyang subuh membaca doa khusus. Ada caranya seperti ini. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung membaca doa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Atau sesudah wirid yang lain, contoh wirid yang lain, la ilaha illallah la syarikalah wa qul hamdulillah wa qul syai'in qadir, atau sampai tuntung wirid yang lain, tapi jangan berpandir. Nah, jangan berpandir membawa sebelum berkata-kata dunia. Makanya sebelum mengantisipasi berpandir tadi, ketika salam langsung dibaca doanya, ada juga amalnya kayak itu. Nah, seperti itu. Ini nang wajibnya, padahal banyak lagi yang hendak thariqat Samaniyah nang sebujurannya banyak benar nang dilakukan. Tapi itu nang wajib nang dilakukan. Nah, bila jar guru orang nang wasil yang mengamalkan akan thariqat Samaniyah ini, satu, akan dibukakan oleh Allah Ta'ala paham ilmu ma'rifat. Kemudian akan dibukakan Allah Ta'ala sugih dunia, apa hajatnya qabul. Kemudian nah terakhir ini yang utama, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah itu. Jadi amaliyahnya ringan aja, tapi mudahan awak istiqomah mengamalkan. Nah seperti itu. Nah, inilah 4 dulu yang kita bahas pada malam hari ini yang membatalkan daripada sholat. 1 berkata-kata tadi, 2 berhadas kecil atau besar, 3 membiarkan terbuka aurat, nomor 4 membelakangi kiblat. Nah, kemudian nomor 5 makan atau minum. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Mudah-mudahan dengan berkah kita pengajian pada malam hari ini, segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa muslimin wal muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup beriman meskipun dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada segala dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسم البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا نسأل بطه والعباد أهل السرائر والرداد وبحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا عبدك ببابك واقف ومن عذابك خائف وبفنائك عاكف يرجوك تدرك بالمراد يا الجلال وذا الكرام نطلبك ترحم من جرام وامحو الكبائر والنمام وافتح لنا باب السداد يا وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيف بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء قسوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا بالعباد واسف البلاد وارحم عبيدا يا جواد قبل التبرم والفساد فداركوه بالثبات وأزعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن ختم
mustajab ya latifan bil ibad untuk bina wasil bilad warham abidat ya jawab qabla tabarruk wal fasad thumma as-salatu ala ar-rasul khairil anami bil batul malaha barqun fil fuzul wal ali wa sahbil jiyad ya latifan bil ibad utufina wasil bilad warham abidat ya jawad qabla tabarruk wal fasad minni Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha wa kama mananta alaina bil umur barik lana fi arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wash syafa'ah wal istiqamah wa husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berkah kita baca syair tadi Allah Ta'ala menurunkan hujan pada kampung kita. Amin ya rabbal alamin.